Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA. Untuk minggu ini kita akan lanjutkan ke bab yang kedua, yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, langsung saja kita masuk ke bab yang kedua. Oke, untuk bab yang kedua tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan nanti akan dibagi menjadi dua materi, yaitu yang pertama sistem perkembangbiakan tumbuhan dan yang kedua sistem perkembangbiakan hewan. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, untuk bagian yang pertama sistem perkembangbiakan tumbuhan nanti dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan nanti yang terakhir yaitu tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Baiklah, kita akan masuk langsung ke yang pertama, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Nah, seperti yang kalian lihat, tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian ciri khasnya adalah bakal biji berada di dalam bakal buah atau ovarium. Nah, contohnya misalnya tumbuhan Angiospermae itu seperti rambutan. Selain rambutan misalnya seperti mangga dan lain-lain. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ini nanti akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, untuk vegetatif ini ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita masuk ke yang vegetatif dulu. Nah, ini ya. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Nah, seperti yang kalian lihat, perkembangbiakan vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan menggunakan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, kita mulai dengan yang vegetatif alami. Seperti yang kalian lihat, vegetatif alami itu ada beberapa jenis seperti rizoma. Rizoma itu adalah batang yang berada di dalam tanah. Kalau dilihat di sini, contohnya misalnya seperti kunyit atau jahe atau kunyit dan jahe. Nah, kemudian ada stolon. Nah, stolon itu adalah batang yang menjalar di atas tanah. Biasanya contohnya seperti tumbuhan stroberi. Nah, kemudian ada umbi lapis. Kenapa dia disebut umbi lapis? Karena biasanya bentuknya berlapis-lapis. Ada umbi batang. Nah, umbi batang contohnya seperti yang kalian lihat di gambar itu adalah kentang. Nah, kemudian ada tunas. Tunas ini ada dua, tunas biasa dan tunas adventif. Kalau tunas biasa itu contohnya biasanya seperti pisang, nah, bambu, nah itu tunas biasa. Kemudian kalau tunas adventif itu biasanya seperti cocor bebek. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang vegetatif buatan. Nah, ini contoh dari vegetatif buatan. Kalau dilihat di sini ada stek. Nah, stek itu contohnya seperti singkong. Nah, singkong itu kan biasanya dipotong kemudian ditanam kembali bagian batangnya. Kemudian ada runduk atau merunduk. Nah, merunduk ini biasanya dia tanaman yang lentur. Supaya apa? Ketika dia lentur, dia akan cepat sampai ke tanah, kemudian nanti dia akan cepat tumbuh akar. Nah, kalau dia sudah tumbuh akar, tinggal kita potong kemudian menjadi tanaman yang baru. Nah, kemudian cangkok atau mencangkok. Nah, mencangkok ini adalah mengambil dari bagian suatu tanaman. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat ini, caranya yang pertama batangnya diberikan luka dulu, kemudian baru dilepas kulitnya, kemudian biasanya ada lendirnya atau biasa disebut kambium, itu dikikis dulu, baru nanti kita buat dengan tanah atau biasanya bisa juga menggunakan serabut kelapa. Nah, nanti kalau dia sudah tumbuh akar, baru kita tanam ke media yang baru. Nah, selanjutnya yaitu generatif. Kalau tadi kan vegetatif. Nah, sekarang generatif, pengertiannya itu perkembangbiakan generatif itu merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertumbuhan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, perkembangbiakan generatif ini terjadi melalui 4 tahap seperti yang kalian lihat di depan di layar, yaitu yang pertama itu adalah polinasi atau penyerbukan.
Kemudian yang kedua, fertilisasi atau pembuahan. Yang ketiga, penyebaran biji. Dan yang keempat, perkecambahan. Kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu polinasi atau penyerbukan. Nah ini, polinasi atau penyerbukan ini nanti dibedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu macam penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya. Nah, macam penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya ini ada beberapa, yaitu ada autogami atau penyerbukan sendiri. Nah, biasanya dia asal serbuk sarinya dari satu bunga yang sama. Nah, contohnya seperti gambar yang pertama. Nah, kemudian ada geitonogami atau penyerbukan tetangga. Nah, ini dari bunga lain dalam pohon yang sama atau masih dalam satu pohon. Contohnya seperti gambar yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ada alogami atau penyerbukan silang. Nah, biasanya asal serbuk sarinya dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Nah, gambarnya seperti yang gambar ketiga. Kemudian yang terakhir ada penyerbukan bastar. Nah, biasanya asal serbuk sarinya yaitu dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Nah, contohnya seperti gambar yang keempat. Nah, kemudian kita masuk ke polinasi atau penyerbukan yang kedua, yaitu berdasarkan macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, macam penyerbukan berdasarkan perantaranya ini ada 5 seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama itu adalah anemogami. Nah, anemogami ini biasanya penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, kemudian ada entomogami. Nah, ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, kemudian ada ornitogami, itu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Kemudian ada antropogami, penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Dan yang terakhir ada kripterogami, adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, itu adalah beberapa contoh dari macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan generatif, terjadi melalui 4 tahap tadi kan. Yang pertama tadi adalah penyerbukan, kemudian yang kedua adalah pembuahan atau fertilisasi. Nah, seperti yang kalian lihat ini adalah contoh gambar dari proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penyebaran biji. Nah, penyebaran biji ini hampir sama dengan penyerbukan. Dia dibedakan menjadi beberapa perantara. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat di depan. Yang pertama atau yang bagian A yaitu anemokori. Itu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Nah, biasanya contohnya biji bunga dandelion. Kemudian yang kedua ada hidrokori. Nah, ini adalah penyebaran biji yang dibantu oleh air. Nah, biasanya seperti pohon kelapa atau bakau. Kemudian yang ketiga ini adalah proses penyebaran biji yang dibantu oleh hewan atau zookori. Nah, hewan-hewannya contohnya misalnya entomokori, itu adalah dengan bantuan hewan serangga. Kemudian ada kirepterokori, itu adalah bantuan hewan kelelawar. Kemudian ada ornitokori, itu adalah dengan bantuan burung. Kemudian ada mamokori, nah itu biasanya dengan bantuan hewan mamalia. Kemudian selanjutnya ada antropokori, nah itu penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu perkecambahan. Nah, perkecambahan ini maksudnya adalah biji yang jatuh ke tanah akan mempersiapkan atau mengistirahatkan dirinya untuk melakukan tahapan pertumbuhan berikutnya, seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, ini seperti yang kalian lihat di gambar, itu ada perbedaan epigel dan hipogeal. Nah, ini maksudnya perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Nah, yang epigeal ini maksudnya dia itu keluar dari biji, perkecambahannya langsung keluar dari biji. Nah, kalau yang hipogeal ini maksudnya
perkecambahan yang tetap berada di dalam biji. Itu adalah 4 perkembangbiakan generatif. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Nah, ini perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae seperti yang kalian lihat di depan. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Nah, biasanya strobilus ini terdiri dari strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, kemudian reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, selanjutnya serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Ingat, serbuk sari tadi strobilus jantan. Nah, kemudian yang terakhir, pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, ini perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku seperti yang kalian lihat pada gambar. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Nah, kemudian fase vegetatif atau fase sporopit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Nah, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Nah, ini contohnya ya, tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah metagenesis pada tumbuhan lumut, dimulai dari tadi yang disebut dengan spora. Nanti akan berakhir pada sporagium atau 2N. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah metagenesis tumbuhan paku homospora. Nah, sama, dimulai dari spora akan berakhir pada sporagium. Nah, selanjutnya yaitu metagenesis tumbuhan paku heterospora. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau kalian lihat di sini ya, dia lumayan rumit daripada yang dua tadi. Nah, kemudian selanjutnya metagenesis tumbuhan paku peralihan. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya tadi. Metagenesis pada tumbuhan paku heterospora. Ini hampir mirip. Nah, kemudian ini adalah yang terakhir atau yang keempat, yaitu tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, ini dibagi menjadi 3, ada hidroponik, vertikultura, dan kultur jaringan. Nah, seperti kalian lihat di gambar atau di layar, hidroponik. Nah, metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuhan. Nah, contohnya seperti gambar yang ditampilkan di layar. Nah, kemudian yang kedua ada vertikultur. Nah, ini yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Hampir mirip ya dengan hidroponik, tetapi dia dibuat dengan cara bertingkat. Dan yang terakhir ini adalah kultur jaringan. Nah, biasanya proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Nah, ini contohnya seperti dimasukkan ke dalam toples yang steril, kemudian yang mengandung nutrisi. Nah, oke. Untuk hari ini kita sudah selesai membahas 4 bagian dari sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjut ke bagian yang B, yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Sampai jumpa minggu depan dan selalu semangat untuk belajar dari rumah.